Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 promosi kesehatan akan menampilkan video role play penyuluhan kesehatan tentang gerakan masyarakat hidup sehat atau disingkat dengan GERMAS. Jadi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Epi Karniat Gustin Laya. Saya berperan sebagai perawat satu. Saya dari Febri, di sini saya berperan Saya Stefania Sendiri, saya akan berperan sebagai masyarakat. Sendiri sebagai masyarakat. Saya Demora Panjaitan, saya berperan sebagai masyarakat. Judul melakukan penyuluhan GERMAS tentang pencegahan penyakit tidak menular di Dusun 3 Jambu dan Jerakah, Kecamatan Tanjung Sari, Gunung Kidul. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi juga, Bu. Selamat pagi juga, Bu. Terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Kami dari Puskesmas Tanjung Sari akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang GERMAS. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Epi Karniat Gustin Laya. dan saya Dewi Febri. Oh, ternyata dari Puskesmas Tanjung Sari. Kalau boleh tahu, GERMAS itu apa sih, Bu? Itu pertanyaan sangat bagus. GERMAS itu adalah kepanjangan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang artinya suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Oh, jadi itu pengertian dan kepanjangan dari GERMAS. Iya, Bu. Mengapa harus di kampung kami ini, Bu, dilakukan penyuluhannya? Karena kami mendapat laporan dari Puskesmas bahwa di Dusun Mendang 3 Jambu Jerakah ini banyak yang menderita PTM. Apakah di antara Bapak dan Ibu ada yang tahu arti dari PTM? Tidak ada, Bu. Jadi Bapak Ibu, PTM itu kepanjangan dari penyakit tidak menular. Apa saja contohnya? Contohnya itu seperti penyakit stroke, penyakit jantung, penyakit kencing manis, penyakit diabetes, dan penyakit hipertensi. Oh, begitu. Jadi, bagaimana cara mengatasi penyakit itu, Bu? Iya, Bu. Bagaimana cara pencegahannya? Karena saya juga mengalami penyakit hipertensi. Di sini kita akan melakukan program cerdik. Pasti Bapak Ibu akan bertanya, apa sih cerdik itu? Jadi, cerdik adalah salah satu bentuk program pemerintah untuk meningkatkan pencegahan dan penatalaksanaan penyakit tidak menular. Program cerdik meliputi pertama, cek kesehatan, kedua, enyahkan asap rokok, ketiga, rajin berolahraga dan aktivitas fisik, keempat, diet seimbang, kelima, istirahat cukup, dan keenam, kelola stres. Selain itu, terdapat 7 indikator penting dalam gerakan masyarakat hidup sehat. Ketujuh indikator tersebut merupakan bagian terpenting dari pembiasaan pola hidup sehat dalam masyarakat guna mencegah berbagai masalah kesehatan yang beresiko dialami oleh masyarakat Indonesia. Ketujuh indikatornya apa saja, Bu? 7 indikator itu adalah pertama, melakukan aktivitas fisik. Contohnya berolahraga, seperti bermain voli, bermain bola, berlari, berenang, dan melakukan aktivitas rumah, dan lain sebagainya. Kedua, mengkonsumsi sayur dan buah. Contohnya, kalium dalam pisang yang dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi, menurunkan resiko kehilangan massa tulang, dan mencegah batu ginjal.
Dan sayur yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi adalah labu siam, seledai, dan lain sebagainya. Ketiga, tidak merokok. Efek buruk dari merokok adalah meningkatkan resiko kematian karena penyakit jantung, meningkatkan terkena penyakit kanker paru, penyumbatan pembuluh darah otak atau stroke, kencing manis, dan menyebabkan masalah pada ibu hamil. Keempat, tidak mengonsumsi alkohol. Alkohol memberikan efek negatif bagi kehidupan sosial, merusak tubuh dan bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. 5. Memeriksa kesehatan secara rutin. Manfaat yang didapatkan dari pemeriksaan kesehatan secara rutin adalah untuk mengetahui sedini mungkin kondisi kesehatan kita secara terperinci dan langsung melakukan pengobatan segera. Keenam, membersihkan lingkungan. Hidup sehat juga berkaitan dengan meningkatkan kualitas lingkungan. Salah satunya dengan lebih serius menjaga kebersihan lingkungan. Ketujuh, menggunakan jamban. Aspek sanitasi menjadi bagian penting dari gerakan masyarakat hidup sehat. Salah satunya dengan menggunakan jamban sebagai sarana pembuangan kotoran. Jadi begitu pencegahannya, Bu. Cegahannya tidak terlalu sulit ya. Jadi, setelah Bapak Ibu mengetahuinya, kami harap Bapak Ibu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bu. Baik, Bu. Jadi, ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baiklah Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, sekian penyuluhan dari kami tentang germas, kiranya kita dapat menjalankannya dengan baik. Sekian pertemuan kita kali ini. Jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya Ibu Bapak. Sekian dan terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih atas penyuluhannya hari ini, Bu. Kami meminta maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama. Dari video yang kami tampilkan, kami akan mengambil kesimpulan bahwa gerakan masyarakat hidup sehat adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Cerdik merupakan salah satu bentuk program kegiatan pemerintah untuk meningkatkan pencegahan dan penata laksanaannya penyakit tidak menular. Kepanjangan dari cerdik adalah C. Kesehatan, E. Enyakan asap rokok, R. Rajin berolahraga dan aktivitas fisik, D. Diet seimbang, I. Istirahat cukup, K. Kelola stres. Tujuan umum dari gerakan masyarakat hidup sehat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. Dan tujuan khusus dari gerakan masyarakat hidup sehat adalah untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan mengurangi beban biaya kesehatan. Fungsi dari gerakan masyarakat hidup sehat adalah untuk menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, untuk menurunkan kesakitan, kematian, maupun kecacatan, menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas, menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit dan pengeluaran kesehatan. Demikian video dari kelompok kami. Jika ada kesalahan yang tidak berkenan, mohon dimaklumi. Terima kasih.